Selamat malam, perkenalkan nama saya Michelangelo De Cristo. Saya kelas 10 IPA 2, nomor absen 17. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keanekaragaman hayati yang ada di pelajaran biologi bab yang kedua. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 bagian. Bagian A, pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman gen. Apa itu keanekaragaman gen? Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem terjadi karena tingkat ekosistem yang akibatnya adanya perbedaan letak geografis, dan perbedaan letak geografis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim yang akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah itu. Dan bagian B adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Persebaran flora di Indonesia tidak merata. Hutan hujan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi. Dan untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling sedikit. Yang kedua, persebaran fauna di Indonesia. Wells membuat garis Wells memisahkan jenis fauna di Indonesia bagian barat atau daerah oriental. Wells membuat garis Wells yang memisahkan jenis fauna di Indonesia bagian daerah oriental dengan bagian daerah Australian. Dan Weber membuat garis Weber yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat dan bagian timur. A. Bagian oriental. Daerah oriental meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Banyak mamalia berukuran besar. Terdapat berbagai jenis kera. Terdapat burung-burung berwarna kurang menarik tetapi bersuara merdu. Dan terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Contoh hewannya adalah orangutan, harimau Sumatera, dan juga jalak Bali. Bagian B adalah daerah Australian. Daerah Australian meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Terdapat mamalia berukuran kecil. Banyak hewan-hewan berkantong dan tidak terdapat spesies kera. Burung-burung berwarna-warni namun bersuara kurang merdu. Contoh hewannya adalah cendrawasih, kuskus, dan kanguru pohon. Bagian C yaitu daerah peralihan. Daerah peralihan meliputi daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di pulau tersebut. Contoh hewannya adalah anoa, komodo, rangkong, singapuar, dan burung maleo. Ketiga, manfaat dan nilai keanekaragaman hayati, yaitu adalah sebagai sumber plasma nutfah, sebagai sumber pangan, sandang, dan papan, dan juga kesehatan. Mempertahankan keberlanjutan ekosistem sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai sumber pendapatan atau devisa, dan juga sebagai tempat rekreasi. Yang keempat
aktivitas manusia yang memengaruhi keanekaragaman hayati. Yang pertama, aktivitas manusia dapat menurunkan keanekaragaman hayati, yaitu perusak habitat, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, dan adanya pertanian monokultur. Sedangkan yang meningkatkan keanekaragaman hayati, yaitu pemulihan, reboisasi atau penghijauan, pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ, dan pembuatan taman-taman kota. 5. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in situ dan maupun ex situ. Yang pertama, pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya. Dan pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya tetapi lingkungan dibuat mirip aslinya. Dan B, memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut. Prinsip yang pertama adalah prinsip daya toleransi. Yang kedua, in optimum. Yang ketiga, prinsip ketahan balikan. Yang keempat, faktor pengontrol. Dan bagian yang ke-C, klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang pertama, perkembangan sistem klasifikasi. Bagian A, klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Sistem ini menggunakan struktur morfologi, anatomi, dan maupun fisiologi. Bagian B, klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Yang ke-C, klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh di dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pemberian nama ilmiah. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menulis nama ilmiah makhluk hidup dengan sistem tata binomial adalah A. Nama jenis atau spesies. Nama jenis untuk hewan maupun tumbuhan harus terdiri atas dua kata yang sudah dilantinkan. Yang kedua, kata pertama merupakan marga atau genus. Kata kedua sebagai penunjuk spesies atau jenis. Yang ketiga, spesies nama jenis makhluk hidup ditulis dengan huruf cetak miring atau digaris bawahi. Bagian yang B, nama marga atau genus. Nama marga tumbuhan maupun hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal atau mufrad. Yang kedua, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Yang bagian ke-C, nama suku atau familia. Pada tumbuhan, nama suku berasal dari nama marga ditambahkan akhiran acae. Dan kedua, pada hewan, nama suku berasal dari nama marga ditambahkan dengan ideae. Sekian penjelasan saya tentang keanekaragaman hayati. Terima kasih.